Jadi repetisi, jadi terus diajarin, terus diulang. Seperti itu sih caranya. Nah, satu hari dia akan nangkep, oh begini, gitu. Kalau buat saya tidak boleh memandang dia Down syndrome terus wah dia jadi khusus dan harus khusus deh gitu ya. Saya nggak begitu. Dia manusia biasa dan juga harus diajarin ya norma-norma yang biasa aja gitu. Karena dia harus beradaptasi di kehidupan ini. Bukan kita beradaptasi di kehidupannya dia. Kecuali mungkin dia memang parah sekali atau ada penyakit-penyakit apa yang memang dia tidak bisa tahan dengan kegiatan-kegiatan yang norma etika masyarakat luas ya. Kecuali itu. Kalau enggak ya harus sama, harus disamakan. Karena tambah besar, wah tambah susah. Nanti bagaimana orang bisa menerima dia? Orang kan nggak ngerti Down syndrome itu apa sih. Jadi intinya sih kita nggak boleh kasihan gitu ya. Tidak ada kasihan. Maksudnya kita mengerti dia itu berkebutuhan khusus. Dia itu perlu banyak bantuan dalam banyak hal lah. Semua beda-beda ya kebutuhannya ya. Saya belajar dan observasi bahwa tambah lama kan dia tambah besar ya. Tambah besar itu kan harus dia mandiri. Jadi kita harus dari awal atau sedini mungkin kitanya ini harus tega, harus mau mengajarkan anak-anak ini mandiri dalam segala hal. Misalnya minum aja, suruh ambil gelas sendiri. Ya pakai gelas kecil, pakai gelas plastik yang enteng-enteng. Awalnya kan begitu, ya jangan kita yang wah udah langsung muk apa-apa gitu, jangan. Yang sesuai dengan kemampuannya dia. Nah, kita harus ajarin. Tumpah-tumpah ya nggak apa-apa. Ya kita jangan penuh-penuh isinya. Nah hal-hal begitu. Jadi setiap hari apapun itu adalah pelajaran, terapi dan pelajaran. Yang kita memang harus sabar-sabar dan harus ya banyak-banyak urut dada kali ya. Bahwa tumpah gitu ya. Ya udah gitu kan. Harus banyak begitu. Dalam segala hal. Ya gosok gigi, ya makan, ya mandi, ya semua kita harus 100% konsentrasi dan selalu harus diperbaiki itu. Kalau saya pikir sih dan saya observasi dan melakukannya sendiri ya dari anak saya kecil itu bahwa dia harus belajar segalanya sendiri. Sama-sama kita mengajari anak-anak yang biasa, yang normal. Jadi misalnya dari kecil itu harus bisa gosok gigi sendiri. Ada siswa saya ini yang umurnya udah hampir 40 tahun nggak bisa sikat gigi sendiri. Kenapa? Begitu saya tangani dia langsung bisa. Kenapa? Karena ibunya nggak tega. Ibunya nggak punya kesabaran. Padahal anak itu kalau dilatih bisa gitu loh. Ya tentunya awal-awalnya dilatih itu pasti salah-salah gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Kenapa mesti langsung sempurna? Kan nggak bisa. Anak itu nggak bisa makan sendiri. Udah umur 40 masih disuapin. Loh kenapa? Ya nanti makannya sedikit. Ya biarin aja. Kan bisa berkali-kali makan. Seperti gitu. Jadi mindset orang tua ini kadang-kadang juga suka perlu dirubah. Gitu kan. Jadi kita harus tahu persis kita mesti bagaimana sih. Nah, untuk keberhasilan dan memandirikan mereka itu harus diurut ke belakang, harus dari kecil kalau bisa. Bukannya saya bilang udah terlambat kalau sudah umur ya, enggak juga. Ya kita harus mulai aja. Mandi sendiri harus mulai aja, biarin aja dia salah-salah. Satu hari dia akan bisa. Nah, saya kalau mengajarin anak di kamar mandi itu saya pakai cermin. Jadi saya beli cermin yang panjang, kelihatan tuh dari atas kepala sampai kaki. Nah, di situ
dia harus menghadap ke cermin dan kita gosokin badannya. Tangannya kita pegangin, kita pakein spons atau apa tuh ya yang buat mandi ya. Kasih sabun, sabunnya sabun cair, kita tuangin, dia pegang, kita suruh gosok. Nah, kalau itu hitungan saya, kalau sehari itu 2 kali, pagi dan sore mandi, begitu caranya. 1 bulan berapa kali? 60 kali kan? 1 tahun berapa kali? 365 kali kali 2. Masa sih nggak bisa? Di tahun kedua misalnya, masa sih dia nggak bisa? Saya hitungannya begitu. Gitu. Jadi kita harus gitu. Jangan pikir bahwa ayo saya bantu deh cepetan gitu. Enggak begitu. Kita ngajarin anak gosok gigi bukannya hanya sehari 2 kali loh. Kita bisa sehari 4 kali jadinya. Habis dia gosok gigi, kita gosokin. Jadi giginya nggak rusak gitu kan. Berarti kan 4 kali. 4 kali dia lihat tuh di kaca. Gosok gigi. 4 kali dia lihat, ayo cuci muka. Tangannya gini, kita pegangin tangannya, gosokin gitu. Nih cuci muka. Nih kita guyur. Kayak begitu. Belum lagi kalau misalnya dia harus bersihin diri kalau habis BAB atau apa. Itu paling susah dan geli gitu kan. Caranya gimana? Tapi harus. Kalau enggak nanti gedenya ya nggak bisa. Gimana ya namanya juga keterbelakangan mental gitu kan. Jadi kalau misalnya begitu nggak dilatih terus, dilatih ya nggak akan jadi. Dia nggak mungkin ingat. Dia nggak mungkin bisa menguasai. Jadi repetisi, jadi terus diajarin, terus diulang. Seperti itu sih caranya. Nah, 1 hari dia akan nangkep, oh begini, gitu. Nah, satu-satu anak beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lamban sekali. Karena dia kan mesti bisa sampai ke otaknya dan otaknya memberi instruksi balik gitu kan. Nah, itu yang susah. Jadi kita mesti terus ulang lagi. Ya, makanya dituntutlah itu namanya kesabaran ya, ketenangan, ketidakpanikan orang tua. Itu dituntut itu.